Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dan luar biasa. Salam sehat dan salam olahraga. Budaya positif dalam berorganisasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jumat 21 Oktober 2022 siap dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel, langsung mengambil alih pasukan. Perhatian, pimpinan saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pembukaan latihan dasar kepemimpinan OSIS Jumat 21 Oktober 2022. Siap, laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada bendera merah putih, berbuat, gerak. Tegak, gerak. Amanat pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat staf pimpinan SMA Kesatria 1 Semarang, pembina OSIS, dan seluruh pembina Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta anak-anak peserta latihan dasar kepemimpinan organisasi siswa intrasekolah OSIS SMA Kesatria 1 Semarang, serta seluruh pengurus jajaran dan kepanitiaan yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam, bahwasanya pada sore hari ini dalam situasi dan kondisi apapun kita senantiasa diberikan perlindungan dan mohon perlindungan serta pertolongan dari Allah SWT, sehingga apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian rencanakan semoga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, beberapa hal pesan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, berkaitan dengan budaya positif dalam berorganisasi, maka perlu saya tegaskan, di dalam budaya positif dalam berorganisasi selayaknya OSIS SMA Kesatria 1 Semarang menjadi suri tauladan di dalam melaksanakan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada 6 itulah yang nantinya akan kalian laksanakan dimanapun Anda berada, sesuai dengan organisasi dan program yang akan Anda rencanakan. Tentunya pedoman yang ada bahwa 10 program pembinaan kesiswaan, hal ini adalah OSIS, tolong tetap dilaksanakan, mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pendidikan pendahuluan bela negara, sampai yang terakhir itu adalah komunikasi
dengan bahasa asing. Ya, itu program ke-10, tolong tetap harus dijalankan. Pak, saya belum tahu, silahkan Anda belajar. Ketika Anda tidak mau belajar, tidak mau membaca, maka akan Anda ketinggalan. Ketika Anda tidak bisa beradaptasi, maka Anda akan ketinggalan. Perkembangan dan pertumbuhan zaman sangat pesat, perubahan sangat pesat. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu guru, kita senantiasa akan beradaptasi terus, sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman sesuai dengan pendidikan yang berpihak kepada murid. Artinya bahwa anak manusia dalam proses pendidikan seutuhnya tidak bisa disamakan pada era dan zaman saya dulu atau kita dulu atau tempo dulu. Harus disesuaikan dengan tantangan yang ada sesuai dengan zamannya. Didiklah anak-anak kita, didiklah anak-anak generasi muda sesuai dengan zamannya. Itu pesan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Menteri Pendidikan pertama kali di masa Presiden Soekarno. Kita harus bangga mempunyai sosok pahlawan nasional, dan kita harus bangga dengan Ki Hajar Dewantara yang sudah memberikan banyak sekali tentang ilmu berkaitan dengan pendidikan. Yang terakhir, marilah kita senantiasa dalam berorganisasi apapun senantiasa memanusiakan manusia. Orang Jawa bilang ngowong ke wong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, mohon izin kepada seluruh pembina atas nama pesan dan amanah dari Kepala SMA Kesatria 1 Semarang secara resmi latihan dasar kepemimpinan organisasi siswa intrasekolah atau LDK OSIS SMA Kesatria 1 Semarang secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina APEN. Marilah kita menundukkan hati dan kepala sejenak untuk seraya mohon pada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Semoga acara LDK OSIS SMA Kesatria 1 Semarang berikan kemudahan dan kelancaran. Bagi yang beragama muslim bersama-sama dengan saya, bagi yang beragama non muslim atau beragama lain, silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alatihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'abana wa yuqabil masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasu'ana wa tabtana wa tamtasina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dunya wa fi jasadi wa siyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa dadzatan nar wa la hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami semua yang hadir di sini dalam rangka latihan dasar kepemimpinan OSIS SMA Kesatria 1 Semarang senantiasa memohon ampunan-Mu atas dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa Bapak Ibu guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami, serta dosa-dosa para saudara-saudara kami. Oleh karena itu ya Allah, hamba-Mu semua yang hadir di sini seraya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas karunia, atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami semuanya anak-anak peserta maupun panitia dan pengurus OSIS Kesatria 1 Semarang senantiasa belajar dan berlatih untuk menuntut
Memohon bantuanmu sehingga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan bermanfaat di hari kemudian kelak. Dan pada hari ini ya Allah, ridhoilah serta berilah pertolongan atas kegiatan yang kami laksanakan. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kita dan doa kami. Allahumma arina haqqa warzuqna kita atiba'a wa amil baqiya dan kula wasina kinasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penghormatan kepada pembina APM. Kepada pembina APM. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina APM meninggalkan lapangan APM. APM yang sangat berikan diistirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Tepuk tangan untuk mereka semua. Iya. Oke, mari kita laksanakan biaya kita untuk menghangatkan badan di sore yang siang ini. Ya, yo siap semuanya. Kesatuan. Ya. Osis. Lagi kesatuan. Osis. Yes, yes, yes. So, satu dua. Yes. Lagi. Ya. Terima kasih. Walaupun sebentar yang belum maju semuanya, yang belum maju, yuk. Yang belum maju, yang masing-masing. Ya gini ya Mas. Ya. Ya ini pos 1 ya, mulai dari pos 1 ya. Ya. Baik, kita mulai dulu ya. Selamat sore untuk seluruh jajaran panitia di semua posko. Untuk pertama saya lakukan pemanggilan suara dari pos 1. Silakan pos 1 memberikan laporan apakah bisa diterima sinyalnya dengan baik. Ganti. Ya, atas. Selamat sore, posko 1. Pos 1 diterima oleh posko induk. Saat ini Anda dapat dipantau dengan lebih jelas. Ganti. Terima kasih. Berbalik ya. Anda pos 1, saya pos 2 ya. Untuk pos 2, silakan untuk pos 2 bongkar informasi. Apakah sinyal saya bisa diterima dengan baik? Untuk pos 2 silakan ganti. Selamat sore, Mobil 1 dapat diterima oleh posko induk. Saat ini Anda dapat dipantau dengan jelas. Ganti. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Untuk pos 2 diralat ya. Yang betul Anda pos 2, saya pos induk, bukan mobil 1 ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Pada pos 3. Untuk pos 3 silakan memberikan laporan apakah sinyal dari pos induk bisa diterima dengan baik. Ganti. Selamat sore, posko induk diterima oleh posko 3. Saat ini Anda dapat dipantau dengan jelas. Ganti. Terima kasih sekali untuk pos 3, begitu jelas sekali informasi yang disampaikan. Nah ini adalah contoh yang baik ya, bisa diikuti oleh yang lain. Selanjutnya pemanggilan suara kepada pos 4. Silakan pos 4 memberikan laporan apakah sinyal bisa diterima baik. Ganti. Ditekan dulu, tekan terus langsung ngomong. Iya, tekan totalnya. Selamat sore, saya dari pos 4. Selamat sore, posko induk. Saya dari pos 4 dapat menerima sinyal dengan baik. Terima kasih. Ganti. Terima kasih sekali untuk pos 4 atas laporannya.
Pakai pesawat kertas itu kan nabrak batu dan akhirnya kan pesawatnya kan belok, hancur. Nah, terus si ketuanya juga dan anggota-anggota lain itu memikirkan cara solusi yang lain bagaimana agar mereka itu bisa mencapai tujuan dari yang mau mereka tuju. Akhirnya mereka menemukan solusinya dengan cara bikin kapal. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Oke, sekarang dari kesimpulan teman Anda, berapa ada ciri profil pelajar Pancasila yang bisa kita ambil dari gambar itu? Ya, satu yaitu gotong royong, ya. Kemudian yang kedua tadi berpikir kritis dan kreatif. Ya, jangan patah semangat. Nanti OSIS juga akan seperti itu. Ya, contohnya hari ini nih mau LDK hujan, gimana ini? Ya kan? Ini sudah halangan, tapi berpikir kritis, segera mencari solusi. Besok di lapangan juga akan banyak kendala seperti itu. Apalagi gotong royong, berpikir kritis, kreatif, terus ada lagi? Ya, yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin evaluasi siapa ini? Khusus dari ya Anda Mas ya harus berani mengambil keputusan. Yang pertama mengambil risiko. Tadi dia kan di depan dulu, ya kan? Sebelum anak buahnya lewat jembatan, sang ketua harus memastikan dulu bahwa jembatan itu harus aman, ya kan? Nah, ini namanya ingarso sunggulobo. Pemimpin itu harus bisa memberikan contoh, berani di depan dan berani mengambil keputusan. Gitu ya Mas ya? Oke, ada lagi yang mau merespon video ini? Samping tadi gotong royong, berpikir kritis, kreatif, ada lagi enggak? Kira-kira apa lagi coba? Mas Raffi bekerja sendiri tanpa mendapat dukungan dari kalian semua, ya. Kalau Mas Raffi didukung oleh Mbak Halimah, Mbak Dista, ya, sebagai ketua satu. Halimah itu kan istrinya Bambang mantan dulu itu. Oh sudah ada ya sekarang ya. Itu ada tahu. Saya sudah lupa. Jadi kata kunci teamwork itu akan membawa kalian kepada kesuksesan. Tidak mungkin organisasimu itu sukses hanya seorang ketua Raffi sendiri, itu tidak. Ya. Divisi TIK berfungsi untuk menyebarkan melalui sosial media, itu juga harus ditanamkan. Jangan sampai mengabaikan yang namanya kampanye sosial media, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, nah, kehidupan kalian itu sekarang tuh hampir megang HP dengan megang buku pelajaran, oke mana? Nah kok bukan aku ya? Jadi Yuk coba dari awal ya. Ridwan, 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 Pintu. Ayo bagus. Lagi. Pintu, Pintu, Ridwan, Ridwan, Fitri, Ridwan, Pintu, Fitri. Kayaknya agak cepet ya, lebih cepet lagi. Kalau ada yang salah, aku suruh maju.
Ayo, fokus. Bidun. Fitri. Bidun. Fitri. Pintu. Fitri. Bidun. Fitri. Pintu. Desta. Oke, setelah itu saya lanjut untuk program kerja jangka panjang, yaitu ada saga. Temanya Let's Play Together, Fair Play is Our Game. Motonya bersiap adalah setengah dari kemenangan. Waktu pelaksanaan yaitu dari tanggal 14 Agustus hingga tanggal 16 Agustus. Sasaran pesertanya yaitu siswa-siswi SMA Kesatria 1 Semarang. Untuk konsep dari saga tersendiri adalah di mana setiap kelas akan berkompetisi untuk mendapatkan poin terbanyak di setiap lomba untuk meraih kemenangan. Sasaran pesertanya tetap sama, yaitu siswa-siswi SMA Kesatria 1 Semarang. Tempat pelaksanaannya ada di aula dan lapangan SMA Kesatria 1 Semarang. Lomba yang dilaksanakan itu ada menghias spot, pecah air, estafet tepung, kelereng, dan supporter. Oke, untuk rundownnya di hari pertama dari jam 7 sampai setengah 8 itu ada apel pembukaan. Lalu setengah 8 sampai jam 8 itu persiapan panitia. Jam 8 sampai 8.10 itu siswa-siswi itu digiring ke lapangan. Lalu dari jam 8.10 hingga 10 lebih 1 itu dilakukan lomba sebanyak profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara Anda untuk mengingatkan atau menghafalkannya? Maka dengan gerakan yang harus Anda punya. Silakan Ketua OSIS Anda memimpin profil pelajar Pancasila dengan ucapan dan gerakan. Siap? Siap. Oke, ya, laksanakan. Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, berpendidikan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Silakan duduk. Yang kedua, apa yang didapatkan saat ikut LDK dari awal sampai selesai? Yang kami dapatkan adalah kami dapat banyak mendapat ilmu baru dari para pembina dan juga guru-guru yang menyampaikan materi LDK. Contohnya seperti kemarin, yang pertama itu pengenalan tentang HT, yang kedua tentang LDK, dan yang ketiga tentang teamwork, dan yang terakhir juga budaya positif. Terus yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat ikut LDK? Yang pertama deg-degan, tegang, cemas, dan juga senang. Apa yang kami lakukan ke depannya saat mengetahui perasaan kita? Perasaan kita dapat merubah pribadi yang menjadi lebih baik lagi dan mewujudkan program kerja yang sudah kita buat. Sekian, ada yang mau ditanyakan? sesuai dengan divisi kalian. Nah itu kan kalian memilih yang agama. Nah itu tapi kalian belum menyebutkan alasan mengapa kalian memilih
dimensi tersebut. Jadi saya bisa minta tolong dijelaskan alasan mengapa kalian memilih dimensi tersebut. Izin jawab, dari divisi kita kan divisi rohani, jadi kan berkaitan tentang agama juga, dan juga kan di program kerja kita juga kan juga berkaitan dengan agama-agama yang dianut siswa-siswa sama kesatria. Contohnya di sini kami punya 2 program kerja. Yang pertama itu ada menghias telur pasca untuk yang beragama Kristen dan Katolik, dan yang kedua ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Parti. Menentukan dimensi sesuai divisi masing-masing. Itu ada bernalar kritis, gotong royong, sama kebinekaan global. Terus juga ada apa yang Anda dapatkan dari LTK ini? Yang kita dapatkan dari LTK ini adalah mendapat banyak materi yang bisa dipelajari, dapat memperluas ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan, melatih mental, dan membuat kita agar berpikir cepat dan cerdas. Nah, bagaimana perasaan Anda mengikuti LTK ini? Perasaannya tuh seneng, bahagia, sedih, seru, grogi, nervous, capek juga pasti. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan nomor 4, saya izin menambahkan alasan yang untuk pertanyaan nomor 1, yaitu bernalar kritis, gotong royong, dan kebinekaan global. Bernalar kritis itu kita sebagai seorang organisasi harus dapat bernalar kritis saat kalian diberi suatu pertanyaan. Nah, itu kalian otomatis harus dapat menjawabnya dengan cepat. Asal menjawab cepat, tapi harus dengan dipikir terlebih dahulu. Nah, untuk gotong royong, kita seorang organisasi juga harus saling gotong royong, saling bantu-membantu. Karena jika kita kerja sendiri, itu namanya bukan mencerminkan seorang yang organisasi gitu loh. Nah, untuk kebinekaan global, untuk kebinekaan global itu sesuai dengan program kerja kami, yaitu mengenai Kang Mas Limas. Itu kan bertemakan tentang kebudayaan di Indonesia. Nah, makanya kami mengambil kebinekaan global. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan Pak Pardi yang nomor 4 berkaitan apa yang kamu lakukan dari apa yang kamu dapatkan selama LDK. Yang akan saya lakukan yaitu menerapkan materi-materi selama LDK tersebut ke dalam kehidupan kami pribadi atau terutama dalam berorganisasi. Karena materi-materi tersebut sangat berguna dalam berorganisasi ke depannya. Tanpa materi tersebut, kita juga tidak tahu nih apa tindakan yang akan kita lakukan jika kita tidak mendapat materi tersebut. Selebihnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kami akan mempresentasikan hasil menjawab soal dari Pak Mardi di divisi jasmani. Untuk nomor 1, menentukan dimensi sesuai divisi, yaitu dimensi sesuai divisi jasmani, yaitu gotong royong. Kenapa gotong royong? Karena proker dari divisi jasmani yaitu tentang olahraga. Otomatis dalam berolahraga kita perlu rasa bergotong royong, rasa kepedulian satu sama lain, rasa saling membantu, rasa untuk saling berkoordinasi. Saya dari divisi TIK izin untuk menjawab 4 pertanyaan dari Bapak Parti. Untuk pertanyaan yang pertama, dimensi yang sesuai dengan divisi TIK yaitu dimensi berkebinekaan global dan kreatif, dikarenakan divisi TIK memberikan fasilitas lewat proker-proker kami
untuk mengembangkan kekreativitasan kita dan menghasilkan karya lewat program kerja tersebut. Untuk yang berkepentingan global, LTK berhubungan dengan komunikasi dan interaksi. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang didapat dari LTK dari ini dan kemarin? Yang didapat dari LTK hari ini dan kemarin yaitu seputar materi tentang HT, materi persoalan budaya dan karakter bangsa, budaya positif organisasi untuk mewujudkan belajar Pancasila, dimensi profil Pancasila, melatih kepemimpinan, ketepatan waktu, mendapatkan ilmu, pengalaman, wejangan, dan nasihat dari pembina dan alumni. Untuk pertanyaan yang ketiga, perasaan saya selama LTK ini yang pastinya capek, panik, tapi saya senang dan tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam LTK OSIS tahun 2022 ini. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang akan saya lakukan setelah LTK berjalan? Saya akan menerapkan di kehidupan sehari-hari dan ketika berorganisasi, ataupun akan berbagi ilmu ke sesama yang belum mendapatkan materi tersebut. Sekian dari Divisi TIK. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Divisi TIK. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sekretaris akan membacakan jawaban dari pertanyaan Pak Pardi. Untuk yang pertama, menentukan dimensi dengan divisi masing-masing. Sekretaris dimensi bernalar kritis. Lalu pertanyaan kedua, apa yang Anda dapatkan dari LTK? Tentunya saja capek mendapatkan pengetahuan baru dari materi-materi yang disampaikan Pak Endah, Pak Chandra, Pak Toto, dan Pak Pardi pada hari ini, dan juga mendapatkan pengalaman. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa perasaan Anda dari LTK? Yaitu senang karena mendapatkan informasi baru, deg-degan juga karena untuk acara selanjutnya tidak berdebat dan berbeda dengan LTK yang tahun kemarin. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Anda lakukan dari yang Anda dapatkan dan dari perasaan Anda untuk kedepannya? Yaitu lebih meningkatkan tugas sekretaris yang belum maksimal, menerapkan apa yang didapatkan, dan membagi informasi yang didapatkan kepada orang sekitar, dan tentu saja juga mengevaluasi diri sendiri. Sekian penyampaian dari jawaban sekretaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat sekretaris. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Divisi Kewirausahaan akan menjawab pertanyaan Pak Pardi. Yang pertama, dimensi per divisi. Dimensi kreatif yaitu menghasilkan uang melalui jualan dan berpikir cara agar jualan laku. Untuk pertanyaan yang kedua, yang saya dapatkan dari LTK tahun ini, ilmu baru dari para pemateri dan keseruan bersama teman-teman. Untuk pertanyaan yang ketiga, perasaan saya setelah apa yang saya dapatkan, perasaannya senang. Untuk pertanyaan yang keempat, yang saya akan menerapkan ilmu yang diberikan dari para pemateri, terus menerapkan cara pakai hati yang benar, menerapkan cara kerja sama tim, menerapkan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Tepuk tangan buat Divisi Kewirausahaan. Berikutnya, the next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perwakilan dari Divisi APSI. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Pardi. Yang pertama, menentukan dimensi secara divisi. Itu dimensi kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Yang nomor dua, apa yang didapat dari LTK dari awal sampai akhir? Itu belajar cara berkomunikasi menggunakan HT dari Pak Endah, dari Pak Toto, materi latihan dasar kepemimpinan berdasarkan profil pelajar Pancasila, dari Pak Chandra, budaya positif berorganisasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan dari Pak Pardi dimensi profil pelajar Pancasila dan seri-seri dengan alumni. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana perasaan kamu saat LTK? Perasaan waktu LTK itu capek, menyenangkan, dan mengesankan. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan dari LTK ke kehidupan sehari-hari dan berorganisasi, lalu akan merealisasikan program kerja yang sudah kami rencanakan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Divisi APSI dan
Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dan luar biasa. Salam sehat dan salam olahraga.